jangan-jangan tadi kan distributor barang Cina ya. Ah. Jangan-jangan yang membuat produk Cina banyak membanjiri Indonesia itu Budi ya salah satunya. Saya kan cuma kerja doang, Pak. Oh, iya. Bukan bos ya. Ada produk Eropa, ada produk Cina. Ah. Kenapa produk Cina banyak digunakan di Indonesia? Kenapa produk tidak hanya teknikal ya? Produk-produk mainan segala Iya, macam betul. dari Cina. Apa sih kelebihannya produk Cina itu? Satu, Pak. Apa? Customer saya bilang, murah harganya, Pak. Murah. Itu udah paling ini. Tapi murah kalau cepat rusak gimana? Nah, kadang-kadang, Pak, barang Cina itu nggak cepat rusak. Walaupun dia murah, gitu. tapi ada yang kualitas bagus juga. Bicara profesi. Selamat datang di Bicara Profesi. Profesi yang akan kita bahas hari ini adalah Sales Engineer. Kita kedatangan tamu namanya Budi Winarno. Apa kabar Mas Budi? Alhamdulillah, baik Pak Dede. Pak Bondan? Apa Oh, kabar? udah nggak ada, Pak. Bondan Winarno udah ada. Nggak ada hubungan? Beda, ya. Ada hubungan nggak? Wah, nggak ada, Pak. Nggak ada Jauh, Pak. hubungan. Oke. Cuman kebetulan sama aja. Oh sama aja Iya. warnanya, bukan marga ya. Bukan, Pak. Mas Budi, saya Ya. tanya nih. Sales Engineer itu ngapain sih kerjanya? Jadi, sales engineer itu, Pak, biasanya kita menawarkan produk barang kepada customer. Nah, biasa kita menjual barang itu, menawarkan juga negosiasi. Oh, Jadi oke. ketika kita menawarkan barang, kalau dia ada kebutuhan, dia minta ke kita. Terus kita membuat penawaran. Nah, ketika membuat penawaran, habis itu kan di-review untuk apa harganya dan ituannya apa kuantitinya. Kalau kita ada di stok, nanti kita negosiasi harga. Kalau misalnya cocok, ya udah kirim barang. Itu kalau untuk proyek. Kadang kita juga bisa menjual itu retail. Retail itu kayak satuan. Kita juga menjual satuan. Misalnya kepada end customer. Kan kita juga B2B, bisa bisnis to bisnis. Jadi antar perusahaan ke perusahaan lain gitu. Nah, saya biasa menawarkan itu. Bukannya itu kerjaan sales ya? Ini Nah, pengen bongkar sedikit nih. Ya. Apa bedanya pekerjaan sales dengan sales engineer? Kan sama-sama aja gitu, nawarin, negosiasi seperti itu. Oh, bedanya ini, Pak. Kalau sales engineer itu lebih ke barang-barang teknik. Itu. Nah, kalau oke. sales dong itu biasa general dia. Bisa Oh. rokok, bisa kosmetik, bisa apapun. Jatuhnya marketing kalau dibilang itu. Nah, kalau sales engineer itu lebih ke alat-alat teknik. Nah, kalau sekarang itu kemarin saya jualan untuk barang pipa dan katup. Pipa Valve. dan katup. Iya, Wow. buat industri oil and gas. Oh, Itu kan oke. technical. Heeh. Gitu. Jadi bedanya kalau barang umum mungkin tidak perlu pengetahuan khusus, Nah, betul ya. tidak perlu menjelaskan, memperagakan kayak gitu ya. Ya, betul. Tapi kalau untuk barang-barang yang memang khusus spesifikasinya, termasuk yang dijual Budi, Iya, betul. itu perlu pengetahuan teknis ya. Nah, iya ada Nah, spesialis. kalau di produk. perusahaan tempat kerja ini berarti sales engineer ada, salesnya nggak ada nih? Nggak ada sales sendiri? Nggak ada. Oh, nggak ada. Lebih ke sales engineer jatuhnya. Sales engineer, Iya. oke. Soalnya produknya teknik semuanya, barang-barang gitu. teknik semuanya. Industrinya atau customer-nya apa aja sih? Industrinya biasanya kita masuk ke misalnya oil and gas biasanya, misalnya kayak Pertamina, terus kayak misalnya ConocoPhillips, terus misalnya contohnya atau yang terbaru itu misalnya kalau misalnya kadang kita PGN, PGN Pertamina Gas itu gas negara, itu sih paling gede sih biasanya. Oh, berarti kita masuk. B2B ya? Ya benar, lebih banyak ke B2B, soalnya Oke. kita main perusahaan. B2B ini kan biasanya tender ya? Iya benar. Terus peranan sales engineer itu apa ya? Kadang kita kan juga ada sales admin juga. Jadi sales admin itu nempel sama sales engineer. Oh, Nah, biasanya kalau misalnya masukin tender-tender itu untuk masalah documentation itu sales admin. Nah, kalau kita itu biasanya kita ketemu sama customer-nya, kita misalnya ada kebutuhan atau apa, misalnya kita list barang-barangnya, nanti kita diskusi sama sales admin untuk masukin ke dalam tendernya itu, biasanya gitu sih. gitu. Nah, Karena kita bicara profesi, Iya, yang akan kita dalamin bukan produknya ya, tapi Iya, betul. profesinya. Yang ingin saya tanyakan gini, kadang-kadang kita menempati sebuah profesi itu, sebelumnya kita nggak tahu ada profesi tersebut. Iya, betul. Yang saya tanya ke Budi adalah, memang sudah tahu sebelumnya ada profesi namanya sales engineer, terus sengaja melamar atau ingin berprofesi seperti itu, atau bagaimana ceritanya nih sehingga waktu itu kepikiran. menjalani profesi sebagai sales engineer. Oh. Kecelakaan kah atau Iya. emang sengaja gimana? Enggak, kebetulan dulu saya pertama kan service engineer, Pak. Nah, Di perusahaan sebelumnya gitu? sebelumnya lagi, service oke. engineer. Terus? Nah, service Engineer? Service Oh, engineer. oke. Apa tugas saya itu instalasi, repair, maintenance alat laboratorium. Nah, sebelum kita install, kan itu kan ada quotation dari sales. Ya. Apapun yang harus dibawa, apa quotation yang ditawarkan atau apa yang harus diinstal. Nah, dari situ, setelah itu saya jadi sales admin dulu, Pak.
Makanya saya kebetulan dari sales admin naik ke sales engineer. Oh, Nah, begitu. Iya, dulu saya Oke. sales admin itu saya follow up terus customer yang udah existing. Mm-mm. Yang dari sales. Jadi sales engineer itu mencari customer baru fokusnya. Mm-mm. Sama mencari proyek-proyek yang belum ada ataupun yang besar-besar. Mm-mm. Nah, kalau yang udah existing kayak yang retail atau apa, nah dilempar ke sales admin. Nah, dari situ saya kenalan banyak tuh, Pak. Banyak relasi-relasi yang gitu. udah pernah ada. Dari situ saya masuk ke jadi sales engineer. Oh, jadi intinya gini, Itu. sebelum jadi service engineer, itu nggak tahu ada posisi sales Nggak engineer ya? tahu. Saya tahunya Oke. sales marketing doang, marketing jatuhnya. Oh, marketing. Jadi Iya. karena pernah jadi service engineer, akhirnya ternyata ada sales admin loh. Iya, Ternyata benar. ada sales engineer dan sebagainya. Itu baru masuk ke sana. Iya, betul. Memang admin bisa jadi sales engineer, kan katanya perlu kemampuan khusus terkait dengan peralatan yang dijual nih. Gimana? Diajarin di perusahaan atau emang sebelumnya sudah ada background itu? Nah, pertama, Pak, background saya teknik. Oh, teknik. Iya, Kuliah di betul. mana? Background saya waktu itu D3 itu teknik elektro di Di? Politeknik Negeri Jakarta. Oh, oke. Nah, Memang di area iya, teknis ya. betul. Oke, terus? Nah, kebetulan waktu itu saya ngelamar jadi teknisi sebenarnya. Teknisi valve control valve itu. Oh, Ada buat oke. yang gas. Nah, kebetulan di situ yang kosong posisinya itu sales admin. Nah, dari situ saya mulai tahu dunia sales. Dari situ diajarin sama sales engineer yang udah ada di situ. Makanya saya bisa masuk ke salesnya itu. Awalnya basicnya teknik saya emang. Jadi oke. pas di situ pertama diajarin, kan sales admin itu kan biasanya juga di produk saya kan ada kayak setting khusus ya Pak ya, untuk instrumentation-nya. Nah di situ nanti belajar sendiri Pak. Dari situ saya tahu itu Oke. biasanya. Kadang ada orang yang background-nya dari teknis, Iya. tapi berakhir jadi sales engineer atau sales gitu ya. Iya. Kadang ada juga orang yang background-nya teknis, tapi saya mau teknis. Saya nggak mau hubungan dengan marketing, dengan orang. Skill saya sejak kuliah sampai sekarang, bahkan sejago-jagonya, setinggi-tingginya jabatan itu akan tetap di teknis. Nah, apa yang membuat Budi memutuskan waktu itu, oke, ada sales admin, memang lowongan pertama, kemudian masuk jadi sales engineer. Kenapa sih nggak nyari bagian R&D kah, bagian procurement gitu ya, yang mungkin technical skill-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan ketika kita sebagai sales admin atau sales engineer gitu. Nah dulu emang kebetulan saya teknis apa ya? Saya dulu orangnya diem gitu Pak. Hmm. Lebih ke komputer doang gitu. Introvert Iya ya? benar, bisa bilang gitu. Oke. Tapi nggak tahu kenapa ketika jadi sales admin sering ketemu orang, Hah? nelponin orang, Hah? follow up orang, jadi terbawa suasana Pak. Jadi Oh gitu. iya, jadi terbawa suasana, jadi tiba-tiba saya udah lama berubah Pak jadi karakternya gitu. Nyaman gitu Iya, di sana. lebih ke ketemu orang banyak gitu. Oh gitu ya. Iya, ketemu orang banyak, customer. Terus enak aja gitu, kadang-kadang mobile atau gimana gitu. Kita kadang-kadang jalan-jalan kemana ketemu orang. Memang orang introvert itu nggak bisa jadi sales engineer atau sales ya? Nah, bisa aja Pak kalau Ah. mereka mau sih. Belajar gitu. Iya, tapi kelebihan orang yang kayak gitu, dia teknisnya bagus banget Pak biasanya Pak. Oh gitu. Dia mengerti produk spesialisnya bagus biasanya gitu. Soalnya dia mempelajarinya dari apanya gitu kan. Jadi kita kalau jual customer, itu customer percaya sama kita gitu. Percaya ya. Kalau bisa misal barang ini mendengar. bagus, saya tanggung jawab gitu. Hmm. Dan ini detailnya saya tahu gitu. Soalnya ada katalog dan sebagainya, saya sampai tahu gitu. Sampai harus industri apa. Bahkan mereka aja cuma masih misalnya mereka ngasih quotation doang. Saya butuh valve ini, misalnya katup ini. Padahal kan itu katupnya ada banyak, ada ribuan. Tapi karena saya udah biasa, saya tahu kebutuhan mereka gitu. Jadi mereka enak sama saya gitu. Jadi tahu kebutuhan mereka, saya nyediain dan pas gitu. Jadi Biasa gitu. tidak asal datang, asal produk kita kejual lah gitu ya. Enggak gitu, Tapi Pak. tahu kebutuhan mereka Tahu dan kebutuhan itu mereka. penting banget bagi Betul seorang sekali. sales engineer. Tahu kualitasnya, tahu iniannya. Jadi kita biasanya itu saya nawarin bagian opsi gitu. Kalau misalnya budgetnya segini, ya kita pakai ini gitu. Jangan budgetnya nggak nyampe, tapi kita harus pakai yang misalnya brand Eropa atau apa Cina. Misalnya buat kebutuhan untuk misalnya gas industri biasa. Itu valve Cina itu bisa dibandingkan pakai Eropa. Nah, biasanya saya suggest gitu, makanya mereka kadang-kadang sukanya di situ. Bisa milihin buat Nah, mereka iya ya. bisa milihin. Saya mencari tapi kadang solusi gini Mas gitu. Budi, ini pertanyaan saya gini. Ada seorang sales engineer misalnya, dia kerja di satu perusahaan. Ya apapun yang dia rekomendasikan untuk customer, selalu itu semua barang yang dia jual. Jadi dia kadang tidak rekomendasikan barang yang mungkin lebih bagus, lebih murah tapi oke, cukup kualitasnya yang dia tidak jual. Jadi ujung-ujungnya dia hanya mencoba jual barang yang dia punya aja. Seperti itu nggak sih? Nah, kalau saya kebetulan kemarin itu ada emang produk kita yang benar-benar kita
auto-resell langsung, Oke. punya sole agent langsung. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan lain, kita bisa usahakan. Oh. Biasanya kita kalau udah satu industri Pak, misalnya kita industri pipa, kita tahu pemainnya siapa aja gitu, pemainnya dan penjualnya siapa aja. Nah dari situ kita nge-link dan kadang-kadang kita juga bisa inden juga gitu. Tapi emang produk spesialisasi saya waktu itu produk Cina gitu. Tapi kalau Eropa itu kadang-kadang kita ngambil ke orang lain. Oh gitu. Jadi nggak semuanya kita jual gitu. Kita cuma jual produk yang punya kita. Terus misalnya kita ada kebutuhan, kita tahu punya relasi, punya misalnya supplier yang benar-benar emang dia megang itu purchase, ya kita bisa rekomendasikan juga. Kadang juga misalnya mereka punya budget terbatas, saya kadang rekomendasikan langsung juga Pak. Nggak perlu lewat saya juga, kadang mereka terbantu juga. Perusahaannya dari mana duitnya? Enggak, kadang-kadang misalnya kalau misalnya kita nggak bisa langsung, kadang-kadang budgetnya terbatas, mereka saya kasih tahu langsung. Kasih aja kontaknya kasih gitu ya, kontaknya distributornya aja. gitu ya. Makanya ketika dia misalnya butuh produk saya, dibalik lagi gitu. Oh gitu. Jadi Kadang-kadang mereka minta lewat saya aja. Mas lewat Mas Budi aja gitu, lebih enak gitu ngobrolnya dibandingkan lewat yang ini. Ya udah nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Jadi berbuat baik, ngasih mereka solusi walaupun tidak lewat kita. Nanti ketika butuh produk kita lagi balik lagi ya. Iya, ujung-ujung balik lagi Pak. Begitu, Soalnya ya? semua itu ada ini masing-masing sih, udah ada jalannya masing-masing gitu produk-produknya biasanya. Saya menyoroti profesinya nih. Technical, kemudian jadi sales, introvert yang mungkin ya banyak orang technical yang jago banget teknisnya, orang introvert gitu ya. Kemudian tiba-tiba ke sales, extrovert gitu ya, yang banyak bergaul dengan orang lain. Adaptasinya gimana tuh? Oh, adaptasinya ya? Soalnya dari kuliah emang saya suka baur juga sih Pak, sama gitu. anak-anak itu. Korlap. Iya benar, gitu. iya betul. Jadi biasanya saya kuliah itu ya, kan biasanya ganti-ganti mata kuliah Pak. Saya nggak tahu kenapa gitu kalau sama teman-teman gitu suka baur aja gitu. Kok kuliah ganti-ganti mata kuliah gimana maksudnya tuh? Maksudnya ganti-ganti mata kuliah kelas maksudnya. Mata kuliah kelas kan biasa selesai dulu dong, baru mata kuliah lain. Oke, setelah pindah-pindah mata kuliah terus selesai mata kuliah pindah-pindah. Misalkan ada kuliah, misalnya kadang ada yang kuliahnya semester ini terus kadang-kadang kita cuti atau apa kan di sana. Nah, ketika temu teman baru saya gampang gitu baurnya Pak. Kalau dari segi itu, makanya saya dari situlah ada jiwa untuk jadi belajar bergaul. Iya benar. Sejak kuliah. Iya betul, gitu ya. sejak kuliah di situ sih. Sales engineer atau sales ini kan kalau B2B itu rawan ya, dalam konteks ini. Ada hal-hal yang mungkin kita perlu lakukan supaya bisnis kita, jualan kita lancar gitu ya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, kemudian kita lakukan gitu ya. Pernah melakukan itu dong? Apa? Itu kalau di sini Pak udah hal umum Pak itu. Udah hal umum. Wah, ini sudah hal umum ya. Udah bukan rahasia lagi Pak itu Pak. Oke. Setiap sektor itu pasti ada Pak. Setiap sektor pasti ada ya. Itu tidak bisa ditolak lagi ya. Susah Pak kawan. Tinggal kita mau masuk ke sana atau tidak. Tapi nggak semuanya kayak gitu Pak. Pasti ada kok orang yang baik juga. Pasti ada orang yang baik. Nggak semua. Yang butuh produk bagus, butuh betul. Berkualitas pasti kayak kita ya. Integritas ada juga. Ya, apalagi yang budgetnya cekak. Nah, barang itu dia, Cina, boro-boro untuk diambil ya. Budgetnya aja nggak ada. Nggak ada, betul. Gitu. Jangan-jangan, tadi kan distributor barang Cina ya? Jangan-jangan yang membuat produk Cina banyak membanjiri Indonesia itu Budi ya salah satunya? Saya kan cuma kerja doang, Pak. Bukan bos ya. Ada produk Eropa, ada produk Cina. Kenapa produk Cina banyak digunakan di Indonesia? Kenapa produk tidak hanya teknikal ya? Produk-produk mainan segala macam dari Cina. Apa sih kelebihannya produk Cina itu? Satu, Pak. Apa? Customer saya bilang, murah harganya, Pak. Murah? Itu udah paling ini. Tapi murah kalau cepat rusak gimana? Nah, kadang-kadang, Pak, barang Cina itu nggak cepat rusak. Walaupun dia murah, gitu? tapi ada yang kualitasnya bagus juga. Nah, kadang-kadang kita pintar-pintar milih aja, Pak. Kadang-kadang emang supplier dari Cina itu emang ada yang nge-reject barang, dibuang ke Indonesia. Tapi kalau kita udah tahu prinsipnya langsung, nah kita bisa Pak negosiasinya dibikin sesuai spesifikasi barang Eropa. Tapi emang gitu. Jadi custom maksudnya? Benar, iya benar. Gitu. Mau mereka Cina itu? Mau. Kalau Eropa kan nggak ada ya? Tapi kan inden Pak masalahnya. Tapi kan gitu. gini Pak, kalau di perusahaan BUMN atau apapun yang gede-gede itu, kan mereka udah ada listnya Pak. List brandnya itu. Nah kadang kita nggak bisa kalau misalnya list brandnya nggak ada ya nggak bakal bisa. Kebetulan kemarin itu saya produk Cina itu bagus Pak. Bukan yang abal-abal. Nah, tapi sekarang produk Cina udah mulai meningkat kualitasnya. Iya betul. Tesla aja kalah sama BYD. Nah, iya. Gitu. Itu tahu Pak, mobil listrik ya Pak lagi ramai. Mas kemarin visit ya ke Cina. Oke. Sales engineer, profesi
yang kita temukan atau kadang-kadang kita nggak tahu itu ada, ternyata banyak juga yang berprofesi di sana. Iya. Tapi biasanya itu tidak diketahui oleh anak-anak SMK, mahasiswa kan? Iya betul. Ingin jadi sales engineer itu nggak ada Nggak gitu ya. ada Biasanya jurusannya, Pak. ingin jadi teknokrat, ingin jadi engineer, Betul. civil engineer, kemudian electrical engineer atau Ya. apapun gitu ya. Nah, karena di industri memang ada yang namanya sales engineer, sebaiknya yang masuk ke jadi sales engineer itu orang marketing kah atau orang technical? Nah, kalau orang technical ya karena ada aspek-aspek negosiasi, soft skill dan sebagainya, apa sih yang harus mereka lakukan nih? Supaya ya ternyata ada demand-nya. Kalau kita orang technical tidak dipersiapkan untuk jadi atau memiliki skill atau keterampilan sebagai sales engineer, ya nggak bakalan diterima, kalah sama orang marketing mungkin gitu ya. Kira-kira apa yang harus mereka siapkan? Paling kalau menurut saya sih ya, kalau mereka basicnya kuat ya Pak ya, Hmm. kalau misalnya basic technical kuat, pasti itu lebih baik itu yang technical Pak. Oke. Soalnya itu produk knowledge-nya lebih bagus Pak, Hmm. dibandingkan yang cuma sales biasa doang, marketing biasa. Soalnya mereka kadang-kadang kalau yang misalnya sales marketing biasa, pasti pikiran mereka cuma yang penting gue jual. Yang penting gue jual banyak dan targetnya tercapai gitu. Nah kadang customer ada yang nggak suka gitu Pak. Hmm. Nah kalau technical, karena emang saya basic technical, nah saya itu biasanya pelajarin dulu Pak produknya itu gimana nya. Nah kalau misalnya saya ini, jadi saya jelasinnya bisa pas itu. Kalau misalnya skill apa saja yang dibutuhin, ya pasti kalau misalnya kita dari kuliah itu nggak ada jurusannya Pak. Paling jurusannya cuma marketing. Ya, ya. Marketing itu diajarin gimana cara jual barang, gimana cara dapat profit barang, gimana cara ngitung profit dan loss-nya gimana. Nah kalau misalnya teknik kan kita belajar gimana cara barang itu bekerja. Nah dari situ paling kalau itu belajar otodidak aja Pak. Di perusahaan itu biasanya. Apa yang dipelajari biasanya di perusahaan itu? Supaya misalkan ada lowongan nih sales engineer, kadang-kadang orang teknik tuh gini ya. Saya juga alami dulu. Sales engineer, suruh jualan barang, malas gue capek-capek belajar teknik, suruh jualan. Iya. Nanti keliling ngasong-ngasong gitu kan, jual sana, jual sini dan sebagainya. Ujungnya jadi sales juga. Apa sih yang harus dipelajari? Kalau dipelajari itu tergantung produk ya Pak. Ah. Kalau misalnya produknya misalnya kayak saya ya Pak, itu paling spesifikasinya aja pertama. Terus lebih ke produk sih Pak, produk knowledge sih. Jadi tahu misalnya industri ini, pakai barang ini. Misalnya industri ini pakai barang ini. Ya. Nah nanti kita tahu Pak. Jadi ketika kita nawarin langsung dan kita ngasih harga, itu kita udah tahu basicnya. Ketika nanti dia follow up, Mas nih gimana? Kita udah tahu jawabannya gitu. Jadi makanya basicnya cuma itu aja sih Pak kalau Jadi sales sebaiknya nih orang masuk ke satu perusahaan itu jadi orang teknis dulu, atau bisa aja langsung jadi sales engineer. Belum Bisa. tahu produknya di awalnya, tapi Oh. dia orang teknis. Mungkin Nah, nggak? Mungkin Pak, itu saya dulu nggak ada basic. Saya kan gitu. dulu teknik. Yang Tapi saya kan dulu bilang. service engineer dulu kan? Iya, tapi teknik itu. Lebih ke technical. Nah itu kan saya awalnya itu sales admin. Nah jadi itu dari situ saya 1 tahun belajar barang. Jadi belajar barang apa aja, speknya apa aja, terus misalnya buat industri makanan itu apa, buat oil and gas apa. Nah disitulah saya belajar. Belajarnya lebih ke langsung aja. Diajarin sama sales yang senior, dikasih tahu ini, terus cara negosiasinya, cara ngitung harganya, cara bikin diskon dan lain sebagainya itu kan bisa Pak. Nah dari situ lah saya bisa jadinya. Oh gitu ya. Bicara mengenai sales engineer atau profesi apapun, orang biasanya melihat ada karir path nggak sih? Gitu. Biasanya sales engineer itu ke atasnya jadi apa sih? Pengusaha Pak. Oh pengusaha. Jadi sales engineer itu bisa Iya jadi Pak, pengusaha. buka sendiri Pak gitu. Karena tahu bisnis, udah kenal dengan supplier, tahu. customer-nya, Betul. akhirnya mendirikan sendiri. Betul. Kalau secara karir, Secara tetap karir. jadi karyawan di sana. paling cuma senior aja Pak. Senior ya? Iya. Emang nggak bisa jadi direktur? Bisa Hah? dong. Bisa. Sales director Iya, bisa. atau apapun gitu benar, ya. Oke, jadi intinya karirnya terbuka. Iya, betul. Sebagai sales engineer itu, bahkan itu pihak-pihak yang terlibat banyak banget ya. Dengan Iya, role kita sebagai sales engineer ya. Iya, benar. Ada customer, Iya, betul. ada supplier, siapa lagi tadi? Supplier, customer, Admin, sales Admin admin sales, pasti. ya. Admin Orang sales. produk juga ya. orang produk, dan sebagainya. technical juga sama. Technical. Ketika ada mau instalasi atau apa, barangnya kan harus tahu juga kita nawarinnya gimana. Oke. Luar biasa sekali, Mas Budi. Ya Pak. Di sesi bicara profesi ini mudah-mudahan sales engineer jadi salah satu profesi yang menjadi opsi teman-teman ya. Oh ternyata sales engineer itu bukan jualan produk saja. Iya. Justru sales engineer itu dibutuhkan keterampilan atau skill yang paham teknis mengenai produk, dan itu tidak dimiliki hanya oleh orang marketing aja atau sales ya. Iya. Di mana industri tertentu, terutama produk yang spesifik, itu justru butuhnya bukan sales marketing tapi sales engineer. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Budi. Ya, terima Sampai kasih, ketemu Pak lagi Dede. di segmen yang lain.